Hari ini Kamis 21 Oktober 2020. Saya, Isarianto, Ketua Riset Group Kalidusun and Development, mengadakan program pengabdian masyarakat sebagai pelaksanaan dari hibah dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas 11 Maret. Kegiatan ini dirancang untuk membantu dan memberdayakan DPRD dalam membuat produk hukum daerah khususnya yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah berbasis investasi sosial. Jangan lupa saksikan terus dan ikuti kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan hendak mengkonsultasi dengan otomatis dari perwakilan DPRD Kota Madiun berkaitan dengan penerbitan peraturan daerah mengenai santunan kematian, Pak. Iya. Berkaitan dengan peraturan daerah tadi, mengenai urgensi apa sih Pak yang mendasari peraturan ini terbit untuk Kota Madiun sendiri? Ya, jadi kalau ditanya urgensinya memang banyak sekali ya. Pemanfaatan urgen itu kan lebih pada memberikan kemanfaatan apa perda itu disusun, perda itu disahkan. Tentu dalam hal ini kami orientasinya kepada untuk kepentingan masyarakat. Ya. Jadi santunan dana kematian ini memang ya untuk meringankan masyarakat beban kita, itu satu hal. Ya, kemudian paling tidak yang kedua itu bisa untuk mengurangi atau menepis dampak-dampak sosial. Karena selama ini ya ada pemandangan-pemandangan atau persoalan-persoalan kayak seperti rukti layon atau rukti jenazah itu, misalnya pembuatan makam itu, mereka yang bertugas gali makam itu juga identik dengan kegiatan-kegiatan yang kurang terpuji, sambil minum maksudnya minum alkohol dan sebagainya. Nah, harapannya dengan perda santunan kematian ini memberikan kepastian agar pemusaranan jenazah ya, atau rukti layon kalau bahasa Jawanya itu bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Karena ya kalau masyarakat kita yang menengah ke atas sih bicara anggaran, bicara keuangan tidak ada masalah, tetapi masyarakat kita yang kebetulan berada di golongan keluarga yang menengah ke bawah ini kan itu menjadi persoalan. Nah, lalu kemudian apa inisiatif DPRD dalam hal ini? Udah kita putuskan untuk menyusun perda penyelenggaraan santunan kematian ini. Nah, lalu kemudian manfaatnya kita berikan kepada masyarakat Kota Madiun. Tidak kaya, tidak miskin, semua mendapatkan itu. Sejauh memang secara keabsahan dia bisa menunjukkan bahwa mereka sebagai penduduk Kota Madiun. Bahkan di perda itu disebutkan bayi yang lahir meninggal itu juga sudah disantuni. Bayi lahir yang meninggal itu sudah disantuni. Dan pemberian santunan itu dasarnya adalah jiwa, bukan kepala keluarga. Jadi setiap jiwa warga Kota Madiun yang meninggal itu kita beri santunan kematian. Siapa yang mengurus ini santunan kematian ini? Ahli waris yang ada tentu. Ahli waris yang ada itu tentu punya kewajiban untuk mengurus proses sampai keluarnya santunan kematian. Mungkin muncul pertanyaan juga, lalu bagaimana Pak kalau misalnya ada warga Kota Madiun yang kebetulan tidak mempunyai ahli waris dan mereka meninggal? Siapa yang ngurus ini? Nah, ini perlu kita berikan penjelasan. Itu pun oleh pemerintah kota dikasih kesempatan, diberi santunan. Sejauh memang tokoh masyarakat dalam hal ini Pak RT ya yang ada di lingkungan itu berkenan untuk menguruskan. Jadi kalau misalnya orang hidup sebatang kara, tidak punya famili, tidak punya ahli waris, nanti yang ngurusi santunan kematian ini adalah Pak RT-nya, Pak RT setempat itu. Nah, untuk apa dana itu setelah cair? Nah, tentu untuk rukti layon, pemakaman, beli kafan, beli ubur rampen daripada rukti layon itu kan juga ini anggaran. Nah, kalau ini tidak dibantu oleh pemerintah kota, ini juga akan menjadi beban masyarakat. Oleh karena itu, ya ini yang sudah kita lakukan, kita payungi dengan perda ini, dan insya Allah manfaatnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat kita. Nah, kemudian bicara besarannya, berapa besaran daripada
santunan kematian itu kemarin di Perda sudah diputuskan 1 juta. 1 juta rupiah untuk setiap jiwa yang meninggal gitu, untuk diberi santunan. Dan insya Allah proses pencairan itu juga tidak terlalu berbelit-belit. Kita lebih menyederhanakan birokrasi-birokrasi, tetapi jangan sampai kesederhanaan ini justru akan mengurangi manfaat atau faedah. Jangan disalahgunakan. Penerbitan peraturan daerah Kota Madiun terkait dengan santunan kematian sendiri berarti memang secara sasaran memang menyasar ekonomi finansial yang agak lemah gitu Pak. Dimana ketika si peraturan daerah itu tidak tidak melihat bahwa ini orang mampu, menengah ataupun ke bawah, tapi semua jiwa yang dianggap telah meninggal diberikan santunan. Mengenai mekanisme prosedurnya sendiri, apakah birokrasinya itu memang sudah dipersiapkan untuk lebih ringkas atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Jadi saya ulangi kembali bahwa Perda ini keperuntukannya untuk warga Kota Madiun berdasarkan asas KTP elektronik, ya, KTPL. Mereka yang bisa menunjukkan kependudukannya sebagai warga Kota Madiun, kemudian meninggal, tidak kaya, tidak miskin, punya hak yang sama untuk mendapatkan dana santunan kematian ini. Persoalannya, kalau mereka beranggapan bahwa saya sudah mampu dan tidak perlu, akhirnya dia tidak mengurus, itu bukan salahnya pemerintah. Itu hak mereka. Nah, apakah yang seperti ini pemerintah yang harus turun ke masyarakat? Ya enggak, tentu masyarakat yang harus proaktif. Aturannya seperti itu, mekanismenya seperti apa, di beberapa pasal di situ juga sudah dijelaskan di Perda ini. Artinya nanti misalnya di lingkungan itu ahli warisnya menghubungi Pak RT, kemudian Pak RT harus meneruskan kemana. Nah, sebagai wakil pemerintah dalam hal ini kepala daerah, leading sektor daripada kegiatan santunan kematian ini ada di dinas sosial. Jadi nanti ada dinas sosial ini melakukan verifikasi atas pengajuan ini, lalu nanti kemudian tinggal pencairannya aja kan. Kalau di Pemkot biasanya kan di BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, ini nanti yang bagian mencairkan daripada anggaran ini. Saya pikir dulu pernah kita punya juga perda yang seperti ini, perda kaitannya dengan kesehatan ya, program jaminan kesehatan masyarakat semesta. Kita pernah seperti itu juga punya. Artinya sebelum ada BPJS itu kita sudah menerapkan apa? Tidak kaya tidak miskin warga Kota Madiun dijamin kesehatannya dengan kelas 3 tetapi kalau ada masyarakat yang menengah ke atas tidak mau dengan dijamin kesehatannya ya monggo, berarti gugur pelayanan sama. Ini juga kita tidak menggolongkan atau tidak mengelompokkan bahwa yang setengah mampu, yang tidak mampu, yang lebih mampu, semua kita generalisasi, semua kita ini masalah nanti dia tidak mau dan sebagainya karena sudah merasa lebih itu malah bagus. Berarti dengan kesadaran yang tinggi dia menilai dirinya mungkin juga merasakan tidak perlu untuk mendapatkan santunan ini ya monggo. Tetapi pemerintah tidak mengklasifikasikan, tidak menggolongkan ini, tidak. Ya sudah, kita semua hanya sama, monggo. Masalah di luar muncul misalnya ini ajas keadilannya di mana? Itu kan orang lain, tetapi kita juga punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Terkait dengan penjelasan Bapak sendiri, memang pemerintah Madiun memang memberikan fasilitasi kepada semua golongan masyarakat ya Pak. Tetapi memang masyarakatnya itu sendiri yang memang harus proaktif ketika memang dia merasa mampu, seharusnya dia tidak mengajukan santunan kematian itu sendiri. Sedangkan untuk outputnya sendiri Pak, untuk proyeksi implementasi jangka pendek sendiri, apakah dapat segera diterapkan pada tahun ini setelah penerbitan atau ada jangka waktu tertentu penerapan peraturan daerah tersebut? Ya, terima kasih. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, masalah kaya miskin itu kami tidak dalam kapasitas mengelompokkan itu. Artinya tidak, ini yang diberi ini tidak hanya yang miskin, itu semua. Nah, masalah person nanti bicara perseorangan, bahwa saya sudah merasa mampu dan saya malu dengan mereka-mereka yang berada di bawah saya, itu urusan mereka. Monggo, kalau toh tidak mengurus juga tidak ada apa-apa. Karena dasarnya adalah pemerintah kota memplotting senilai anggaran tertentu. Dan rata-rata di Kota Madiun itu tingkat kematian itu 1 tahun kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500 jiwa dalam 1 tahun yang meninggal dunia. Nah, oleh karena itu
Pemkot bersama-sama DPRD memplotting anggaran itu dulu. Nah, ini untuk dana santunan kematian. Sewaktu-waktu ada warga yang meninggal bisa disantuni dengan ini. Nah, tadi pertanyaannya yang terakhir, apakah ini bisa berlaku langsung begitu? Ya, pada prinsipnya perda ini diputuskan, perda ini ditetapkan, ini langsung. Hanya saja persoalannya di penghujung akhir tahun 2020 ini, kemarin kita sudah melakukan pembahasan APBD perubahan, sudah kita ketok palu. Sementara raperda, kalau belum jadi perda itu kan raperda. Raperda ini masih difasilitasi oleh gubernur provinsi. Nah, kami belum bisa untuk mengalokasikan anggaran untuk santunan di 3-4 bulan terakhir di tahun 2020 ini. Nah, ini kan belum kita alokasikan karena perdanya aja belum diketok palu gitu setelah fasilitasi provinsi. Makanya untuk tahun ini nanti semua tetap dipersilahkan untuk ngurusin. Hanya saja khusus untuk yang meninggal di penghujung tahun 2020 ini nanti santunannya akan diberikan mulai per 1 Januari 2021. Jadi loh Pak, kok gitu? Ya memang begitu. Karena posting anggarannya memang belum kita siapkan. Perda ini diselesaikan itu setelah APBD perubahan diketok, sudah disahkan. Kalau kita mau mendahulukan dulu, Pak ini dialokasikan untuk kaitan, ya kita juga tidak berani. Kapan? Jangan-jangan nanti mundur di tahun 2021 misalnya penyelesaian daripada perda ini bisa dieksekusi pelaksanaannya di masyarakat. Nah, pada prinsipnya itu, dan tadi yang paling penting kita juga sudah punya kerangka besar, plus minusnya seperti apa di masyarakat, tentu ini sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat kita. Nah, kehadiran perda ini tentu juga tidak menutup atau tidak mengurangi perilaku-perilaku yang terjadi di masyarakat. Apa yang perilaku yang terjadi di masyarakat? Contoh misalnya, ada RT tertentu di kelurahan tertentu yang di sana sudah memberlakukan dana santunan kematian kepada warganya. Itu kelompok masyarakat sudah melakukan, misalnya RT ini untuk rukti layon, untuk rukti jenazah dan sebagainya, duduk makam, dan itu sudah ada. Kita tidak dalam kapasitas menghilangi kegiatan sosial masyarakat gotong royong yang sebaiknya. Tidak. Monggo kalau itu memang mau dilakukan silakan. Tetapi pemerintah hadir gitu loh. Dalam rangka rukti layon, dalam rangka rukti jenazah ini kita hadir dengan memberikan kepastian, kita memberikan bantuan dengan senilai itu tadi. Mungkin juga ada pertanyaan, Pak, loh kok hanya 1 juta? Nah, kok tidak lebih dari 1 juta misalnya? Yaitu persoalan yang nanti juga harus kita timang-timang, harus kita pertimbangkan mengapa kok ini hanya cukup 1 juta kan? Karena sementara ini di Kota Madiun uang 1 juta itu bisa sudah digunakan untuk minimal meringankan beban ahli waris dalam rangka rukti layon. Nah, kalau masalah-masalah lain nanti untuk kegiatan hajatan selamatan itu monggo wilayah yang berbeda. Tetapi begitu orang ini keseripahan, ketimpa masalah meninggal ini, kematian ini, ya pemerintah hadir di situ. Itu satu sisi. Kemudian yang sisi lain ada plusnya juga dengan ini. Warga masyarakat Kota Madiun yang meninggal setiap saat itu bisa dideteksi. Sehingga ini akan berkorelasi kepada sensus penduduk. Jumlah Kota Madiun yang sesungguhnya itu berapa sih? Ya, ini kan ada orang melaporkan, Dukcapil mencatat, oh pada bulan ini, hari ini warga kita meninggal. Sehingga jumlah penduduk ini akan diketahui secara konkret, realnya berapa sih? Ya, tidak hanya sebatas, ya mohon maaf, dihitung dari atas meja kan gitu. Berarti kan proaktif, data habisnya berapa, meninggal berapa, lahir berapa dalam 1 tahun. Ini akan menjadi bank data yang itu akan lebih akurat untuk menentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Saya kira itu, Mas. Yep. Terima kasih atas penjelasannya Pak Istiono. Pak Istiono, mohon maaf. Saya sudah menangkap secara garis besar. Berarti untuk pembuatan peraturan daerah santunan Kota Madiun sendiri efektif berlaku pada 1 Januari 2021 dan diproyeksikan untuk memberikan manfaat bagi keluarga ahli waris untuk meringankan beban
tanpa menghilangkan kegiatan sosial yang memang sudah berlangsung di Kota Madiun itu sendiri. Ya. Kita mengucapkan terima kasih atas dukungan Sekretaris DPRD Kota Madiun yang telah bersedia memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat dari LPPM UNS. Dan kita publikasikan tadi, kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua dari pers, dari tokoh masyarakat. Terima kasih sudah berkenan menghadiri kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah santunan kematian. Ini adalah salah satu contoh peraturan daerah yang berbasis investasi sosial yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Kota Madiun pada umumnya. Kiranya itu ya teman-teman wartawan semua dan Bapak Ibu, kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di forum yang lain. Terima kasih.